itu Nabi katakan, ya itu mah perang kecil. Yang perang besar adalah perang menundukkan hawa nafsu. Karena perang ini terjadi sepanjang kita hidup, ya. Bahkan Rasulullah katakan dalam hadis yang lain, al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-kaisu orang yang bijaksana, nah gitu ya. Al-kaisu orang yang akalnya sehat, al-kaisu orang yang bijaksana, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijaksana itu adalah orang yang cerdas, itu orang yang pintar, itu kata Rasulullah, orang yang hebat itu adalah orang yang dapat menahan nafsunya. Mandana nafsahu, orang yang mendapat menahan nafsunya, gejolak nafsunya untuk melakukan dosa ditahan, gejolak nafsunya tidak mau beribadah kepada Allah tidak dituruti, gitu ya. Orang yang bijaksana adalah kata Rasulullah orang yang bisa menahan nafsunya. Dan ditambah lagi wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk persiapan hidup setelah dia mati, begitu. Jadi permintaan kita di sini ya dalam sebetulnya. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan, ya Allah aku bermohon kepadamu memiliki jiwa yang tenang. Kalau kita ada jiwa yang tenang, apapun yang kita hadapi nggak ada gejolak-gejolak atau nggak ada kekhawatiran, nggak ada kesedihan, itu jiwa yang tenang gitu. Kita kan ya sekarang ini mungkin belum memiliki itu. Nah itu perlu kita perjuangkan. Kita ada sedikit masalah aja udah sedih, udah sedikit ada masalah aja kita udah gundah gulana, kacau pikiran. Itu berarti belum tenang. Kalau jiwa yang tenang itu bagaimanapun persoalan dihadapi tenang aja. Semuanya diyakini itu dari Allah. Ya, sumbernya dari Allah. Baik buruknya semua sumbernya dari Allah. Dijalani. Itu jiwa yang tenang. Tu'minu biliqa'ina, biliqa'ika. Di mana jiwa yang tenang itu percaya biliqa'ika dengan bertemunya dengan dirimu. Ya. Biliqa'ika itu artinya bertemu dengan Allah maksudnya. Tu'minu biliqa'ika, mempercayai bahwa suatu saat nanti di akhirat akan bertemu denganmu, mu-nya itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan itu sudah menjadi keputusan Allah, setiap kita akan dipanggil satu-satu Pak Udin. Satu-satu dengan sebutin namanya itu. Pak Saudin bin Pulan enggak akan ketukar tuh. Ya. Dipanggil satu-satu dengan kemuliaan dipanggilnya. Yang dipanggil orang Islam, kalau orang kafir mah nggak dipanggil. Yang dipanggil itu orang Islam. Orang kafir mah nggak dipanggil. Buat apa manggil orang kafir? Ya, orang kafir mah udah langsung itu dijebloskan ke neraka, digiring ke neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Wasiqal itu artinya digiring. Ya, digiring orang-orang kafir itu kepada neraka jahanam. Enggak pakai lagi jembat orang kafir mah. Kalau kita menjembat Shiratal Mustaqim, orang kafir mah enggak, udah langsung masuk. Yang menjembat tuh kita. Ya. Untuk mengukur, bukan mengukur ya, artinya untuk melihat seberapa besar amal soleh kita, seberapa besar iman kita yang kita miliki. Begitu. Jadi kita suatu saat nanti akan bertemu dengan Allah, itu keimanan, itu termasuk satu keimanan itu. Nggak boleh tidak. Al-Quran udah banyak berbicara di dalam Al-Quran itu. Udah banyak pernyataan Allah bahwa suatu saat kita akan ketemu dengan Allah, dipanggil satu-satu. Satu-satu. Sementara manusia miliaran. Satu-satu juga nanti akan diumumkan hasilnya, hasil hisabnya. Ya, si Fulan bin si Fulan dengan amal sekian, kebaikan sekian, kejelekan sekian, masuk surga atau masuk neraka, disebut nama dan keturunannya. Kalau masuk surga itu begitu membanggakan. Coba yang menyaksikan bukan sejuta, 2 juta, triliunan orang dari sejak zaman Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad yang terakhir. Ya, dipanggil. Begitu. Jadi pentingnya ada keyakinan bahwa kita suatu saat dipanggil oleh Allah di padang di akhirat nanti, di padang mahsyar ya, setelah proses itu. Begitu. Jadi setiap orang akan ada juga nanti yang Allah bukan hanya itu nggak mau ketemu Allah itu.
Ada beberapa orang yang seperti saya bilang kemarin, Allah salah satunya Allah tidak mau ketemu kepada orang yang suka menjual agamanya. Nggak mau menjual agamanya. Jadi untuk kepentingan dunia agamanya dijual. Nauzubillah. Jadi memutarbalikkan hadis, memutarbalikkan ayat Quran itu menjual agama namanya. Ya. Ada ya kemarin diceritakan tentang Bal'an bin Ba'ura ya. Ceritanya belum tahu itu, belum pernah diungkapkan boleh, atau mungkin sudah dengar cerita dari Bal'an bin Ba'ura. Itu hidup pada zaman Nabi Musa. Dia seorang waliullah, bukan orang biasa. Waliullah itu adalah orang yang dicintai Allah, ya. Apabila dia berdoa, doanya pasti dijabah, pasti dijabah, dikabulkan Bal'an bin Ba'ura. Tapi kaumnya itu didatangi atau dilewati lah, satu kampung itu ya dilewati oleh Nabi Musa. Khawatir kaumnya itu kalau Nabi Musa ini bakal merusak tatanan kehidupan kaum mereka. Maka raja atau penguasa yang ada di tempat itu berusaha bagaimana caranya agar Nabi Musa ini nggak datang ke wilayah itu. Maka dia minta bantuan kepada Bal'an bin Ba'ura. Bal'an bin Ba'ura tahu kelasnya di bawah Nabi Musa, maka dia nggak mau. Dia nggak mau, tetap tidak mau. Berkali-kali dia tanya nggak mau. Nah ini penguasa itu nyari strategi melalui istrinya. Didekatin istrinya, dibawain permata, perhiasan dan sebagainya. Tugasnya adalah datengin suami kamu, rayu suami kamu agar suami kamu itu mendoakan kami ini untuk kekalahan Nabi Musa lah begitu ya. Ya karena istrinya kena bujuk rayu, akhirnya mau istrinya, maka didekatinlah Bal'an bin Ba'ura. Awalnya Bal'an bin Ba'ura nggak tahan, laki-laki lama-lama juga nggak untuk ke istrinya itu untuk bertahan, kalah ya. Dimana suatu ketika nggak mau dilayanin gitu ya, karena Bal'an bin Ba'ura ini nggak mau mendoakan kehancuran Nabi Musa ya. Cuma doanya itu aja, permintaannya itu aja, mendoakan untuk kehancuran Nabi Musa melalui istrinya merayu, dirayu. Pada saatnya biologis laki-laki itu butuh, kagak dilayani sama istrinya, akhirnya aja mau juga karena istrinya mengancam dan sebagainya, mau akhirnya. Maka ketika Nabi Musa datang ke wilayah itu, maka berangkatlah ini Bal'an bin Ba'ura. Udah diperingatkan sama Allah melalui dimana ketika dia berangkat itu kuda ininya, kuda apa namanya, bukan kuda namanya, yang kecil itu namanya keledainya selalu jatuh ya. Keledainya nggak mau, keledainya itu nggak mau berangkat, digebuk kudanya ya, digebuk keledainya itu, ayo berangkat lagi, berhenti lagi kudanya, sampai begitu kejam sama keledainya. Itu satu peringatan kan dari Allah bahwa keledainya udah menolak. Akhirnya terpaksa itu keledai itu mau, sampailah ke wilayah di mana tempat adat ini. Angkat tanganlah dia. Ketika dia melangkat tangan untuk keburukan Nabi Musa, kehancuran Nabi Musa, itu dia punya lidah dibelokkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kehancuran, misalkan dia berdoa, ya Allah hancurkanlah Nabi Musa, tapi justru yang terdoa, yang tersampaikan doanya itu bukan Nabi Musa, ya Allah hancurkanlah kaum ini yang sudah itu. Jadi ke kaumnya gitu. Jadi yang hancur justru kaum. Jadi Nabi Musa selamat dari doanya. Nah orang ini ya akhirnya dicabut kewaliannya dan juga dicabut keimanannya, sehingga dia punya dia punya ruh. Cerita terakhir ya, yang tadi dari seorang waliullah karena dicabut keimanannya, terakhir dicabut keimanannya, udah kufur dia, udah menentang Allah. Ketika dia meninggal, ruhnya itu dilempar ke anjing kurap, sampai begitu saking hinanya ya. Nah ini, jadi kita ini pelajaran buat kita bahwa berdoa itu juga melihat-lihat kepentingannya. Kalau berdoa itu untuk kepentingan keselamatan kita, atau berdoa itu jangan sampai bertujuan untuk menyakiti orang lain lah ya. Nah ini cerita Bal'an bin Ba'ura yang kemarin juga sudah disampaikan oleh
Ustaz Ridwan. Ada lagi namanya Balkisah. Nanti kita cerita tentang Balkisah. Lain lagi Balkisah. Ya, kita lanjut dulu ini. Sampai di mana tadi? Biliqa'ika ya. Tu'minu biliqa'ika. Yakin dengan pertemuan bahwa suatu saat akan bertemu denganmu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Wa tarda bi qada'ika, dan ridho, ya. Ridho terhadap qada itu ketentuan Allah. Ketentuan Allah yang ada pada diri kita itu harus kita ridhoi. Kita rela, kita ikhlas nerimanya. Ya. Kita menjadi, lihat di diri kita aja, kita menjadi seperti ini, ya. Ya, kita bukan anak orang kaya, atau mungkin kita berada dalam posisi anak orang kaya yang beruntung sehingga kita tidak pernah merasakan hidup susah. Ada kan begitu? Ada yang orang dari kecil udah sengsara terus. Itu kodok dari Allah, ketentuan dari Allah, ya. Gitu. Jadi kita harus menerima qadaika, ya, ketetapan Allah, baik dan buruk kita harus terima. Dari segi fisik aja, ya, kalau kita mau jujur, wajah kita ya semakin tua semakin nggak enak dilihat, gitu ya, nggak enak dilihat. Nah, itu ketentuan Allah yang harus kita terima, ya. Udah semakin tua, semakin lemah, semakin lemah, itu kan ketentuan Allah. Jadi itu yang ketiga, ridha kepada ketetapan Allah. Wa taqna'u bi'ata'ika, dan qanaah artinya menerima dengan ikhlas semua yang Allah sudah berikan kepada kita. Ya, bi'ata'ika, pemberianmu, ya. Wa taqna'u, dan kita itu menjadi qanaah terhadap pemberian Allah. Semua yang Allah berikan itu kita syukuri. Itu namanya qanaah. Ya. Kita perjuangkan mencari nafkah mah harus. Tapi apa kita harus kaya? Enggak mesti. Kan bagaimana Allah? Apa kita harus dapat? Kita berjuang? Enggak mesti. Bagaimana Allah? Rezeki itu kan bagaimana Allah. Jadi semua yang diberikan oleh Allah kepada kita, rezeki, anak, rezeki, punya rumah, punya mobil, punya motor, punya apapun di dunia ini, apalagi punya anak-anak yang soleh itu, waduh, punya anak yang soleh itu yang taat beribadah untuk menyenangkan hati itu, ya. Justru sebaliknya, kalau kita punya anak nggak soleh, susah diatur, aduh itu sengsara ya, membuat kita menjadi menderita, ya. Belum lagi nanti akan terbebani kita dengan dosa-dosa dari anak kita, begitu ya. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan tu'minu bi liqa'ika wa tarda bi qada'ika wa taqna'a bi ata'ika. Qanaah itu menerima apapun yang diberikan oleh Allah berupa pemberian-pemberian yang sudah ada di dalam diri kita. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Yang ketiga, wala yu'tihul istighfara illa wa qad a'ada lahul ghufran. Dan Allah tidak memberikan satu bentuk istighfar, minta ampun kepada Allah, di mana orang itu bisa lazim mengucapkan kalimat astaghfirullah illa wa qad a'ada lahul ghufran, kecuali Allah sudah menyiapkan bagi orang yang suka minta ampun, memohon pengampunan dari dosa-dosa, Gufran itu adalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita baca istighfar, maka Allah sudah menyiapkan bentuk lain sebagai bentuk istighfar, itu adalah pengampunan. Jadi kalau kita minta istighfar pasti diampuni. Yang penting ketika kita baca istighfar itu nyambung nggak ke hati. Jangan nggak nyambung, hal itu juga nggak bisa tuh. Harus nyambung, ya. Antara hati, antara mulut dengan hati ini harus nyambung. Apa yang kita minta, apalagi kalau disertai dengan perasaan tadarru. Kalau lagi berdoa itu tadarru namanya. Tadarru itu merendahkan diri, merasa diri ini hina. Dengan tadarru itu adalah merendahkan diri lah gitu di hadapan Allah. Doa yang paling bagus kan di sujud. 3 hal ketika yang bisa kita lakukan di sujud. Ya, doa yang paling utama itu setelah kita membaca Subhana Rabbiyal A'la, diajarkan oleh Nabi. Yang pertama adalah mengakui dosa, ya, terus minta ampun. Yang ketiga memuji Allah. Apa itu?
Rabbi zalamtu nafsi, gitu doanya. Rabbi zalamtu nafsi, ya Allah aku sudah menzolimi diriku, faghfirli zunubi, ampunilah aku. Itu ya tadi, Rabbi zalamtu nafsi, mengakui bahwa kita tuh punya dosa. Terus kita minta faghfirli zunubi, ya Allah ampunilah dosaku. Kita puji Allah, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, maka sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa ini kecuali Engkau. Muji Allah kita. 3 perkara itu di dalam kita sujud, ya, disunahkan baca itu, ya, di setiap sujud kalau bisa, ya, apalagi kalau dalam sholat munfarid sendiri itu diperbanyak, boleh 3 kali bacanya atau berapa kali. Serius kita dalam hati itu, artinya bukan dalam hati, penuh ketadaruan kepada Allah ketika meminta. Begitu. Jadi apabila ada kecenderungan kita membaca istighfar, itu satu keberuntungan besar itu. Di mana aja kita ingat, di mana aja kita sempat baca istighfar. Ya, istighfar yang paling utama itu adalah ketika kita berada dalam posisi lagi nyaman gitu ya, lagi di mana kita nggak tergesa-gesa. Kan kadang-kadang kita baca istighfar itu ya dalam masa waktu-waktu yang terustak gitu. Yang paling bagus itu adalah dalam waktu kita senggang, kita gunakan, ya, baca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab istighfar itu adalah senjata kita, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah. Semakin kita banyak istighfar, Allah semakin senang. Apalagi di malam hari, ya. Itu lebih enak tuh, di malam hari kan tenang gitu. Tapi baca istighfar itu jangan nunggu sholat tahajud, dimanapun kita punya waktu baca. Di mobil nih, lagi lagi di jalan, lagi nyupir, atau lagi kita berkendaraan motor, baca istighfar sebanyak-banyaknya. Apalagi kalau disertai ketika baca istighfar itu air mata berlinang mengingat dosa, ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mungkin udah pernah diceritakan kan, ada seorang tukang roti itu kepengen doanya itu, pengen ketemu seorang ulama besar, yang imam Imam Hambali Hanafi, ya, Ahmad bin Hanbal. Pengen ketemu dia, ya. Juga setiap kali doa-doanya selalu dikabulkan. Suatu ketika imam itu datang ke Irak, gila ceritanya. Datang ke Irak, nggak punya tujuan imam itu datang ke Irak. Mampirlah di suatu masjid. Kemudian setelah selesai sholat Isya kan, imam ini, seorang ulama ini Imam Ahmad, ya, kepengen nyantai-nyantai gitu atau istirahat. Tapi diusir sama itu tuh, sama penjaga merbotnya, ya. Kalau di sini kan yang suka jaga sini kan Pak Yusuf sama diusir, nggak boleh dikeluarkan, ya, didorong-dorong sampai keluar pintu. Padahal dia seorang ulama besar, Imam Ahmad itu, seorang imam mazhab. Kami mazhab ada 4, ya, Imam Malik, Imam Hambali, Imam Hanafi, dan Imam Syafi'i. Nah, itu Imam Ahmad didorong-dorong sampai akhirnya kan terlantar itu imam itu. Kemudian ketika lagi didorong-dorong itu, tukang roti lihat, panggil sama tukang roti, sini pak, mampir sini pak. Nah, diajak. Maka cerita singkatnya, ya, tukang roti ini mempersilahkan orang itu tinggal di rumahnya. Imam Ahmad ini tinggal di rumahnya, makan dan sebagainya, dikasih makan. Diperhatikan sama Imam Ahmad itu pekerjaan tukang roti. Anehnya setiap kali dia bergerak begitu, ya, melakukan sesuatu, dia selalu baca istighfar. Astagfirullahaladzim, bikin apa gitu, baca istighfar. Imam Ahmad melihatnya aneh nih, ya. Kenapa kamu selalu ditanyalah, kenapa kamu selalu membaca istighfar? Apa untungnya baca istighfar buat kamu? Gitu, ya. Nggak ada, kan dijawab sederhana, nggak ada sesuatu pun setelah saya membaca istighfar ini, didawamkan istighfar ini, kecuali doa saya dikabul. Hanya satu doa yang belum dikabul. Apa itu? Saya kepengen ketemu Imam Ahmad bin Hanbal, ya, sampai saat ini belum terkabul. Wah, Imam Ahmad terkejut juga, rupanya ini yang menyebabkan tiba-tiba saya terdorong datang ke Irak, ya.
Maka disampaikanlah, sayalah Imam Ahmad. Maka berpelukanlah di situ, mensyukuri pertemuan itu. Begitulah, ya. Karena istighfar, seorang wali, seorang ulama besar itu Allah giring untuk datang ke tempat rumahnya. Kemuliaan istighfar. Tapi yang paling bagus ada Sayyidul Istighfar, namanya yang sering kita baca itu ya. Nah itu yang lebih hebat lagi, ya. Kalau menurut Gus Baha, baca istighfar yang astagfirullahalazim itu pekerjaan yang orang-orang seperti kita lah, ya, orang-orang yang banyak kelemahannya. Tapi kalau baca Sayyidul Istighfar, la ilaha illa anta, ya, Allahumma anta rabbi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, kalau itu dibaca, ya, itu Sayyidul Istighfar. Dari sekian banyak rangkaian istighfar yang ada, itu adalah paling utama, ya, bacaan istighfar. Kalau belum hafal dibaca tulisannya gitu. Kalau bisa dibaca ketika sujud terakhir, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka itu artinya aku datang kepadamu bi ni'matika, dengan nikmatmu, wa abu'u bi zambi, dan aku datang juga membawa dosa, faghfirli, maka ampunilah dosaku. Begitu. La ilaha anta khalaqtani, ya Allah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Khalaqtani, Engkau telah menciptakanku. Khalaqtani, ya, la ilaha illa anta khalaqtani, apa tulisannya? Wa ana abduka, aku adalah hambamu, ya, aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu itu artinya semampuku, ya. Di dalam beribadah itu kita semampu kita, ya, nggak dipaksa sama Allah, semampu kita, terutama yang sunnah-sunnah. Kalau yang wajib-wajib gitu usahakan ditegakkan, nggak ada istilah kalau sakit kagak sholat, bukan mastata'ut, itu sakit tetap wajib sholat, ya, selama akal sehat kita masih berfungsi, begitu. Jadi di sini dikatakan kalau Allah sudah memberikan istighfar, keinginan untuk bertobat kepada Allah, istighfar, maka Allah juga akan memberikan pengampunan terhadap dosa, gufron. Mana lagi nih? Gitu ya. Masih banyak nih ke bawah nih. Beberapa lagi nih masih, ya. Nah, ini di dalam firman Allah, qala Allah Ta'ala istaghfiru, ini perintah, ya, perintah dari Allah. Istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kalian kepada Rabb kamu, kepada Tuhan kalian, karena Tuhan kalian itu innahu kana ghaffara, karena Tuhan kalian itu adalah Maha Pengampun. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis, lau akhtatum hatta tablugha khatayakum as-samaa summa tubtum lataballahu alaikum. Nah ini, ya, kalaulah kalian itu memiliki dosa, ya, hatta tablughal khataya, di mana kesalahan kalian itu mencapai khatayanya itu as-sama, langit, ya, punya dosanya sampai ke langit, summa yutimmu lata summa tubtum, kemudian kamu tobat, lataballah, niscaya kamu akan menemui bahwa Allah itu adalah penerima tobat. Lataballahu alaikum, niscaya Allah menerima tobatmu. Itu, ya, luar biasa kan? Ini hadis ini. Jadi seberapa besar dosa yang kita miliki, jalan keluarnya adalah bertobat kepada Allah. Ini ada hadis yang mengatakan, kalaulah kamu memiliki dosa setinggi langit atau mencapai langit, kalau kamu bertobat, niscaya Allah mengampuni. Ini adalah satu bentuk motivasi agar kita itu selalu bertobat kepada Allah. Bertobat itu adalah bentuk pengakuan kelemahan diri kepada Allah. Orang yang nggak mau bertobat, orang yang tidak mau mengakui kelemahannya. Kita yang namanya makhluk manusia ini banyak salah dan lupa, banyak ingkar, banyak melawan,
maka itu perlu tobat. Begitu ya, wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat apa yang disampaikan. Ya, masih ada nggak? Udah ya. Ada lagi masih kelanjutannya. Kayaknya waktunya udah habis. Ya, kita tutup dengan doa. Ya Rabbana tarabna bi annana wa annana asrabna ala fatub alaina tawbatan sir li kulli khaba wa surlana rabbi wa waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal akhli wal ikhwani wa syairil wa kulli zima haba au jiratin au suba wal muslimina ajma'in fadlan wajudan manala biktisabi minna bil mustafa rasuli nazabi kulli sallallahu wa sallam rabbi alaihi wa alihi wa sahbihi aidadan tasbih walhamdulillahi bil badi wasanai subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.